ولذلك نحتاج في كل بيت إلى راق. Karena itu, di setiap rumah kita sebenarnya perlu ada seseorang yang bisa meruqyah. وأجمل الرقات هو أنت. Dan peruqyah yang terbaik adalah kamu sendiri, ya kamu. لا تأخذ بزوجتك ولا أطفالك إلى الرقات، أنت الراقي. Jangan bawa istrimu atau anak-anakmu ke peruqyah, karena kamu sendiri bisa melakukannya. Kamulah peruqyah itu. هي الفاتحة وآية الكرسي أواخر البقرة المعوذات. Bacaan ruqyah itu adalah surah Al-Fatihah, ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah, dan 3 surat perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. هذه هي الرقية وليس هناك رقية غيرها. Inilah ruqyah yang benar, dan tidak ada ruqyah selain itu. ولا يوجد هناك تمتمات ولا همهمات ولا تعاويذ لا نعرفها يقولها الرقاة ولا نعرفها، كلها نعرفها. Tidak ada jampi-jampi, gumaman, atau bacaan aneh yang tidak kita pahami, seperti yang kadang diucapkan oleh sebagian peruqyah. Semua bacaan ruqyah yang benar itu sudah kita kenal dan mudah dipahami. بل إن كثيرا من أهل العلم قالوا إن الرقية في كتاب الله هي سورة الفاتحة فقط، هي الفاتحة فقط. Bahkan banyak ulama mengatakan bahwa ruqyah yang berasal dari Al-Quran hanyalah surah Al-Fatihah saja. Hanya Al-Fatihah. لقول الحبيب للصحابي وما أدراك أنها رقية. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat ketika ia membaca Al-Fatihah untuk mengobati orang yang sakit. Dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? ردد الفاتحة 10 20 30 الأمر واسع وانفث بها. Bacalah surah Al-Fatihah berulang kali, bisa 10 kali, 20 kali, atau 30 kali. Tidak ada batasan tertentu. Itu bebas sesuai kebutuhan. Setelah membacanya, tiupkanlah dengan lembut. اجمع يديك واقرأ بها وانفث على بدنك على طفلك على زوجتك. Satukan kedua tanganmu, bacalah ayat-ayat ruqyah seperti Al-Fatihah, ayat kursi, dan lainnya. Lalu tiupkanlah ke tanganmu dan usapkan ke tubuhmu, juga pada anak-anakmu dan istrimu. العين حق بل ورد في الحديث أن العين تردي من الشاهق. Karena ain, pandangan hasad atau iri, itu benar adanya. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa ain bisa menjatuhkan seseorang dari tempat yang tinggi. أي أنها تعلق في حديث أنها تولع أو تعلق بالرجل حتى ترديه من شاهق. Maksudnya dalam hadis disebutkan bahwa ain itu bisa melekat pada seseorang, terus mempengaruhinya hingga membuatnya celaka, bahkan menjatuhkannya dari tempat yang tinggi. يعني يبي تفكير لازم انتحر، الدنيا ما لها حلول، لازم اموت، يطلع فوق جسر، يطلع فوق جبل ويرمي نفسه فيموت، او ياكل علاج زائد، او يشرب مواد نظافه او غير ذلك. Ada orang yang mulai kepikiran seperti ini. Aku harus bunuh diri. Hidup ini tidak ada solusinya. Aku harus mati. Lalu ia naik ke jembatan, naik ke gunung, dan menjatuhkannya dirinya hingga meninggal. Atau ada yang minum obat berlebihan, atau minum cairan pembersih, atau hal-hal berbahaya lainnya. ويهلك نفسه بسبب ماذا؟ Sehingga ia binasa dan membinasakan dirinya. Apa penyebabnya? بسبب أن الشيطان تلك العين علقت به فلا زالت تضيق عليه الحياة كلها. Karena setan dari pengaruh ain itu telah menempel di hatinya, maka ia terus-menerus merasa hidupnya sempit. ضيق، حزن، بكاء، سجن في البيت، ما يخرج، ما يحب الناس، في ألم. Hidupnya terasa sesak, sedih, sering menangis, mengurung diri di rumah, tidak mau keluar, tidak suka bertemu orang.
يكره الصلاة جماعة، يكره اجتماعات الناس. Ia bahkan mulai membenci sholat berjamaah, meninggalkannya, dan membenci berkumpul dengan manusia. ثم يبدأ بالأحزان ثم يأتيه الوسواس الخناس. Lalu ia mulai terus diliputi kesedihan. Setelah itu datanglah bisikan setan, al-waswas al-khannas. الدنيا ما لك داعي أن تكون فيها، واللي مثلك المفروض يريح، والراحة في الموت. ارمي نفسك من عالق ومن شاهق ومن مكان بعيد. Hidup ini tidak ada artinya untukmu. Orang seperti kamu harus beristirahat, dan istirahat itu ada dalam kematian. Pergilah, jatuhkan dirimu dari tempat tinggi atau dari manapun yang jauh. وهنا يهلك بعض الناس عياذا بالله بقتل نفسه مترديا من هالك أو غيره بسبب أن العين علقت به. Pada tahap inilah sebagian orang, kita berlindung kepada Allah, akhirnya celaka dengan membinasakan dirinya sendiri. Jatuh dari tempat berbahaya atau cara lainnya. Karena pengaruh ain itu telah melekat kuat pada dirinya. ولو أنه منذ أن علقت به العين رقى نفسه لخف ضغطها وآلامها. Padahal seandainya sejak awal saat ain itu menimpanya, ia segera meruqyah dirinya. Tentu tekanan dan rasa sakit yang ia alami akan jauh berkurang. ولذلك كثير من الناس خرجت أسر من بيوتها وما عاد منها أحد. سيارة جديدة والأطفال ما أجمل منهم. هل بركوا؟ Karena itulah banyak orang yang keluarganya keluar dari rumah dan tidak seorang pun kembali dari mereka. Mobilnya baru, anak-anaknya yang sangat lucu. Apakah mereka mengucapkan doa keberkahan? ما برك عليهم العائل. هل هم تحصنوا؟ ما تحصنوا. Orang tua mereka tidak mendoakan mereka. Apakah mereka membaca doa perlindungan? Mereka tidak membacanya. ومن هنا خرجوا للناس وقد انكشفت عنهم الحصانة. نعم انكشفت عنهم الحصانة فهلكوا عياذا بالله. هلكوا بسبب عين. Dan dari sinilah mereka muncul di hadapan orang-orang sementara perlindungan mereka telah hilang. Ya, perlindungan itu telah hilang dari mereka. Maka mereka celaka. Kita berlindung kepada Allah, mereka celaka karena ain.